Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca. Dan juga satu lagi yaitu laporan arus kas. Kan pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan kita akan bahas di minggu sekarang. Nah, ada tujuan pembelajaran yang mesti kalian capai. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian laporan posisi keuangan atau neraca. Mampu menjelaskan komponen pada laporan posisi keuangan. Mampu membuat laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa, mampu menjelaskan pengertian arus kas, dan mampu membuat laporan arus kas. Untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, laporan neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas. Terus komponennya yaitu ada aset atau harta, ada utang, dan ada modal. Kalian pasti ingat kan rumus akuntansi yang mana harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ini ada kaitannya dengan pembuatan laporan posisi keuangan. Nah, ada bentuk dalam laporan neraca. Nah, bentuknya tabelnya seperti ini. Yang pertama bentuk akun sekontro, yang kedua bentuk stapel. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada penyelesaian atau cara pembuatan laporan keuangan atau laporan neraca. Nah, pada kertas kerja salon cantik di sini terdapat kolom neraca. Yang mana ini kita akan pergunakan untuk membuat laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Dan kemarin pada laporan perubahan maksud saya laporan laba rugi dilihatnya dari kolom laba rugi. Nah, untuk sekarang kita melihat data yang ada pada kolom neraca. Selanjutnya, nah, ini contoh bentuk akun sekontro. Kita lihat pada aktiva atau pada aset atau pada harta ya. Ada aktiva lancar yang mana ada kas 90.000, ada perlengkapan 20.000, ada piutang 55.000, ada sewa dibayar di muka 80.000. Ini untuk aktiva lancarnya. Sedangkan aktiva tetapnya ada peralatan dan ada akumulasi penyusutan kendaraan. Coba lihat pada kertas kerja. Ada kas, ada piutang. Ini termasuk kendaraan, termasuk aktiva tetap. Terus ada perlengkapan. Terus ada akumulasi penyusutan kendaraan. Tinggal kita masukkan saja yang ada di debit kecuali akun prep ya. Piutang, sewa dibayar di muka, kendaraan. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan memang termasuk harta, akan tetapi sifatnya mengurangi. Namanya juga penyusutan kendaraan, tentu mengurangi harga dari kendaraan tersebut atau dari peralatan tersebut. Kan posisinya juga berada di kredit. Nah, tuh. Akumulasi penyusutan kendaraan berada di kredit. Jadi sifatnya mengurangi ya. Jadi jumlah kas ditambah perlengkapan ditambah piutang ditambah sewa dibayar di muka
dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, totalnya 285.000. Terus masuk kepada pasifa atau utang ditambah modal tadi ya. Ada utang gaji 40.000 yang posisinya ada di kredit kan utang gaji itu. Ada utang usaha 100.000. Ada utang usaha 100.000. Utang gajinya 40.000. Jumlah utangnya 140.000. Nah, ditambah modal akhir. Modal akhir itu didapat dari laporan perubahan ekuitas. Kan kemarin kita sudah membuat laporan perubahan ekuitas, yang mana rumusnya itu kan modal ditambah laba atau dikurangi rugi dikurangi prip. Karena kemarin pada salon cantik mengalami rugi, maka modal awal dikurangi rugi bersih dikurangi prip dan hasilnya 145.000. Jadi modalnya bukan yang dari kertas kerja 240.000 ya, akan tetapi sudah mengalami pengurangan rugi dan pengurangan prip dan hasilnya 145.000. Jadi tinggal ditambahkan 140.000 ditambah 145.000 sama dengan 285.000. Jadi jumlah utang ditambah modal akhir. Coba kita lihat pada rumusnya kan harta, ini termasuk harta, sama dengan utang ditambah modal. Ini hartanya 285.000 sama dengan utang ditambah modal, totalnya sama 285.000. Jadi seperti itu untuk pembuatan akun, maksud saya laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jadi hanya tinggal memindah-mindahkan dan mengingat ini nih, akumulasi penyusutan kendaraan sifatnya mengurangi dari harta tersebut. Di kertas kerja juga posisinya berada di kredit. Dan untuk modalnya bukan modal awal yang ada di kertas kerja, melainkan modal yang sudah dikurangi prip atau ditambah laba atau dikurangi rugi ya. Harus mengingat poin-poin ini nih. Terus bentuk stafel sebenarnya sama, cuma bedanya dalam posisinya ini kan di seperti ini ya, kalian dapat membedakan. Kalau ini ke samping, kalau ini sifatnya ke bawah. Itu terserah kalian mau menggunakan yang bentuk stafel atau bentuk kontrol ya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas. Kas merupakan uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan didisklasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang sumber data laporan arus kas. Kan pada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, sumber datanya kan berada pada kertas kerja. Sedangkan pada laporan arus kas itu ada pada bukti transaksi dan buku besar kas. Tentu namanya juga arus kas, jadi kita harus mengetahui arus berjalannya kas pada perusahaan tertentu. Nah, Bapak ambil contoh, ini dulu elemen dalam laporan arus kas.
ada aktivitas operasi, membeli atau membayar harta lancar pendapatan, ada aktivitas investasi, membeli harta tetap dan menjual harta tetap, ada aktivitas pendanaan, penambahan modal, investasi awal, meminjam dan melunasi hutang dan premi. Bapak kasih keterangan biar memperjelas atau mempermudah dalam pembagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada buku besar kas terdapat setoran modal awal. Nah, setoran modal awal masuknya aktivitas pendanaan karena mendanai perusahaan, namanya juga setoran modal. Modal digunakan untuk membangun perusahaan dan lain sebagainya, berarti masuk kepada pendanaan. Terus selanjutnya pada tanggal 2 membeli perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan termasuk aktivitas operasi ya. Terus yang ketiga membeli peralatan, masuknya kepada investasi. Kan perlengkapan itu masuknya maksudnya harta lancar ya. Kalau ini aktiva tetap peralatan, jadi masuknya kepada investasi karena berjangka panjang. Terus pengambilan pribadi juga masuknya kepada pendanaan. Kan kalau ini mah menambah kas, kalau ini mengurangi kas pengambilan pribadi. Ada menerima pendapatan jasa, masuk kepada aktivitas operasi. Menerima pendapatan bunga sama juga aktivitas operasi. Membayar sewa aktivitas operasi. Membayar gaji aktivitas operasi, menerima piutang aktivitas operasi. Nah, cara penyusunannya seperti ini. Laporan arus kas. Sebenarnya ada beberapa cara dalam membuat laporan arus kas. Ada yang dari selisih neraca saldo tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ada juga yang sumber datanya dari kertas kerja. Tapi Bapak mengambil yang dari buku besar biar lebih dapat dipahami seperti itu ya. Coba lihat pada aktivitas arus kas dari aktivitas operasi, tinggal memasukkan saja yang dari buku besar tadi. Membeli perlengkapan, berarti kan membeli itu mengurangi kas, berarti posisinya di debit bertambah, perlengkapan bertambah di debit, tapi mengurangi kas di kredit. Terus menerima pendapatan jasa, pendapatan bertambah di kredit dan kas juga bertambah di debit. Nah, jadi menerima pendapatan jasa 60.000, menerima pendapatan bunga, tentu menerima pendapatan itu menambah kas, jadi berada di posisi debit 20.000. Membayar sewa, namanya juga membayar, pasti sifatnya mengurangi kas 120.000. Membayar gaji sama mengurangi kas 70.000. Dan menerima piutang, tentu menerima piutang akan menambah kas senilai, kalau di sini di salon cantik ini 60.000. Nah, mari kita jumlahkan. Nah, jumlahnya negatif 80.000 karena di sini kan lebih banyak mengeluarkan kas daripada mendapatkan kas. Di sini kan mendapatkan kasnya atau penambahan kasnya cuma 80.000, cuma 140.000, sedangkan dalam mengurangi kasnya membeli perlengkapan 30.000, membayar sewa 120.000, membayar gaji 70.000, totalnya 220.000. Jadi 220.000 dikurangi 30.000, totalnya 80.000. Terus selanjutnya pada arus kas dari aktivitas investasi, karena di buku besarnya cuma ada membeli peralatan ya. Membeli peralatan sifatnya mengurangi kas atau di kredit ya.
senilai 50.000. Terus selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Setoran modal awal 240.000 dikurangi PRIP 20.000. Totalnya 220.000. Jadi tinggal dijumlahkan saja, 80.000 ditambah 50.000, 130.000 dikredit. Ini maksudnya ini dikredit ya, atau mengurangi kas. Dan ditambah 220.000. Negatif 130.000 dikurangi 220.000, totalnya 90.000. Nah, untuk arus kas penjelasannya sampai situ dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh PC atau diskusi di WhatsApp grup atau di Google Classroom. Bapak juga sudah menyiapkan LKPD dan bahan ajar. Silakan download di Google Classroom. Untuk LKPD-nya silakan kalian kerjakan sesuai dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.